Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nuramayanti, SEMM, dosen Prodi S1 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Statistik 1. Dalam video ini saya akan memberikan pengajaran mata kuliah Statistik 1 sesuai dengan rencana pembelajaran semester di pertemuan kedua. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa dapat membuat data distribusi frekuensi dari data mentah hingga menjadi bentuk tabel. Mahasiswa juga mampu menghitung serta menginterpretasikan ukuran, rumusan data rata-rata, median, modus, desil, kuartil, bahkan simpangan baku dan juga simpangan rata-rata. Mahasiswa harus bisa menggunakan perangkat lunak statistik seperti mikroskop Excel, SPSS, dan lain sebagainya. Dalam mata kuliah Statistik 1 ini, mahasiswa juga diharapkan untuk mampu menganalisis statistik serta mendukung pengambilan keputusan dalam hal perencanaan, evaluasi, dan pengendalian. Pada malam hari ini, kemampuan akhir yang diharapkan oleh mahasiswa pada pertemuan 2, yaitu mahasiswa mampu menyusun tabel distribusi frekuensi yang sederhana dan berkelompok dari sekumpulan data mentah, termasuk menentukan jumlah kelas, panjang kelas. Bahan kajian pada materi ini adalah penyusunan tabel distribusi frekuensi yang berkelompok. Setelah itu, mahasiswa akan diberikan soal tugas mandiri untuk menyelesaikan tabel distribusi frekuensi. Oleh karena itu, berikut adalah video pengajaran saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai materi kita, Statistik 1 pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir tepat waktu pada malam hari ini. Pertemuan malam ini adalah pertemuan kedua ya. Yang sebelumnya mengenai Statistik 1 kita telah berbicara mengenai kontrak perkuliahan kita. Mulai dari berapa nilai yang akan Bapak Ibu peroleh ketika hadir tepat waktu, full hadir, nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS-nya. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai dasar daripada Statistik 1. Kalau kemarin telah mengetahui mengenai statistika, dan sekarang kita langsung ke prakteknya aja, yaitu di distribusi frekuensi. Nah, di mana statistik itu kan tempat kita untuk mengolah data ya, dari sebuah data mentah. Kita olah datanya. Selanjutnya, kita kumpulkan datanya, kita olah datanya. Setelah itu, kita interpretasikan datanya. Ya, kita berikan gambaran dan juga kita berikan keterangan daripada eh, hasilnya. Saya izin share materi kita pada malam hari ini. Oke. Sesuai CPMK, sesuai CPMK mata kuliah statistik, Bapak Ibu harus mampu setelah ini harus mampu menjelaskan pengertian mengenai distribusi frekuensi kuantitatif tentunya, karena statistik 1 itu tidak jauh daripada penyajian data kuantitatif yang berhubungan dengan angka-angka. Ya, setelah itu Bapak Ibu juga harus mampu menyusun tabel-tabel distribusi. Ya, selanjutnya data kelompok, data tunggal. Nanti kita juga akan pelajari mengenai pembuatan diagram dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu, baik kita lanjut. Oh, sebentar.
Saya stop share dulu. Sedikit. Terlihat kecilan. Kenapa, Bu? Kekecilan nggak? Nah, teknik distribusi numerik. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk pembuatan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, selanjutnya kita hitung jarak atau rentangannya, rentang kelas. Dari mana? Dari data tertinggi hingga data terkecil. Ya, selanjutnya kita hitung jumlah kelas. Kira-kira dari sebanyak itu data, jumlah kelasnya ada berapa? Ya, selanjutnya kita hitung panjang kelas, interval kelas. Di masing-masing kelas, interval kelasnya ada berapa? Ya, selanjutnya baru kita cari batas terendah. Dengan menghitung kelas interval dengan cara menjumlahkan tepi bawah ditambah tepi atas. Oke, nanti kita bisa baca-baca ya. Selanjutnya, kalau kita udah data mentah, udah kita sesuaikan rentangannya berapa, kelasnya kita udah dapat berapa, panjang kelasnya berapa, nanti kita akan bikin tabel distribusinya. Nah, berikut adalah contoh soalnya ya. Nilai ujian statistika 65 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Di sini ada 65 data mentah nilai ujian statistik. Nah, buatlah distribusi frekuensi dari data di atas. Baik. Langkah-langkah membuat distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Jadi, kalau misalnya ada data mentah seperti ini, teman-teman yang pertama kali harus melakukan apa? Mengurutkan data terkecil hingga data yang terbesar. Ya, sekarang dari 65 data ini yang paling kecil yang mana? Bisa dibantu saya? 25. Oke, 25 ini ya. Sebentar. 25. Kita 25 selanjutnya. Ada lagi nggak 25-nya? Ada Bu di bawah. Di bawah. Ada, Ibu. 3. Heeh. Ada lagi? Nggak ada, Bu. Cuman 2 Cuma 2. aja. Ups. Oke, selanjutnya. 26 ada? Ada Iya. Bu, Ada di ada Bu itu Ada. sebelah Ada di 45. sebelah 45. ini dia ya. Ada berapa? Satu aja, Bu. Satu aja. Satu kayaknya sih. Oke. 26. Selanjutnya 27 ada? Ada, Bu. Ada. Ada Bu. Ada, Bu. 27. Di mana? Ini ya? Ada Di berapa? Di bawah. Iya itu di bawah. Satu. Oke. Satu aja. Sampai 82. Oke, sampai 82. Oke, benar. Selanjutnya ada lagi nggak 27-nya? Nggak ada. Cukup 1, Bu. Cukup Satu 1. aja Bu. Oke, lanjut. Setelah itu 27. 28 ada? Enggak. 28 ada, Bu. Enggak ada Bu. 29. Enggak ada. 20. Langsung 30. Langsung 30, 30. Bu. Di mana 30? Iya. Di 30. samping 85 sama 68, Bu. Sama itu Baris ada kedua. 2. Sama pertama, Bu. Oh, yang Iya, pertama. yang 30-nya Bu. Pertama ya. Oh, ini depan ya, paling atas ya. Iya. Selanjutnya? Yang Ada di ujung, Bu. Samping 85 sama 68. Iya. Oke. Dua-dua. Thank you. Baik. Dilanjut. 30 ada 2 ya. Selanjutnya 31 Iya. ada. Ada lagi 31. Ada. Ya, Ada satu ya. nggak ada, Bu. Baik. Nggak ada. 32. 33.
Hmm. 32 tidak ada, Bu. Langsung 36. 35 ada tuh. 35. Satu. 35 ada. 135, Bu. Di mana 35? 35 di samping 42, Bu. Ini 42. Mana ya? Atas, oh ini dia. Dari atas Iya, kanan itu. Nah, ya Ada itu. berapa 25, 35-nya? Ada 1, Bu. atas Satu Cuma aja. satu. Selanjutnya, 36. 36. 36. 36 ada berapa? Tadi di sampingnya 35, Bu. Oke, oh ini dia. Di kiri. Mm-mm. Satu. Ada berapa? Satu. 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 Selanjutnya Bu. 36, 37. Ada 37? Tidak Tidak ada. ada ya. 38 ada. Hmm. 38 nggak ada juga ya. Ada. 39, 40. 40 ada nih. Ada. Ada satu. 40. Satu, dua. Nah, Ada yang 2, Bu. tengah 40. atas. Ada Dua. 2. Oke. Bawahnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Di atas saja, Bu. Oke, 40-nya ada 2 ya. Ini udah ada berapa satu baris? 5, 5 ya, 10. Oke, kita barisnya ke bawah aja 10 ya. Selanjutnya, setelah 40, 42. 42. 42. Ada Berapa? Yang 1, dua. 2. 3. Hah? Atas aku Oh, 3. tiga. Ada lagi ya? Di mana? Atas atau bawah? Di atas sebelah 3, 5. 42. Mana lagi? Di Oh, ini sebelah ya. kanan. Iya. Bawah. Sorry, belakang. Oke, tadi berada 4 apa? 42-nya ada di 3 ya? 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya habis 85. 85 ada apa berapa lagi? 86 ada? 88, Bu. Langsung Bu, 88. 88. 88. 88. 88, Bu. Ya. Ada 2. Iya, 88. 2. Oke, Dua. selanjutnya 89 ada? Langsung 90, Bu. Langsung 90 Iya, ya. Bu. 90-nya ada Langsung 1, masuk. Iya. 2, Iya, 90. 2. Iya. 2. Keren ya? Iya, Ini 2. satu lagi ya. Sama ini ya. 3. Ada? Ada Oh, iya, 3. itu ada. Di atas Bu Di 1. atas, di atas, Bu, di atas. Oke. Ya, 1, bawah 2 ini, satu lagi di atas. Di atas. Ada 3. Berarti Iya. datanya ada 65. Ya. Baik, kita sudah urutkan data dari yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, sekarang kita hitung jarak atau rentangannya. Kita hitung rentangannya, di mana rumusnya adalah R, data tertinggi dikurangi data terkecil. Ya. Data tertinggi yaitu 90. 60. 90. Dikurangi data yang terkecil yaitu 25. 25. 25. 20. Berarti rentangannya berapa nilainya? Sorry. 65. 65. 25. Baik. Kita sudah dapat ya rentangannya yaitu 65 untuk menghitung intervalnya nanti. Nah, sekarang jumlah kelas. Nah, untuk jumlah kelas dari 65 data ini kita akan tahu berapa banyak jumlah kelas di masing-masing kelasnya dengan nilai yang sama. Ya. Nah, cara menghitung jumlah kelas yaitu rumusnya adalah K kelas maksudnya 1 ditambah 3,3 log N. Oke. Log N itu di mana sih? Teman-teman mungkin ada yang punya kalkulator. Ya.
Kalkulator di situ udah langsung ketahuan log n. N itu dari mana? Sebentar, kalkulator itu ada nggak ya? Kalkulator di terlihat nggak kalkulator saya? Enggak ya? Enggak ya? Tidak Nah, ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. log n itu apa? N itu adalah jumlah semua data, yaitu 65. 65 ya. Iya. 1 ditambah 3,3. Log 65, teman-teman bisa cari di kalkulator handphone atau di Google juga udah bisa ketahuan. Tulis aja log n. Log 65. Jumlah datanya 65. Yaitu 1,8. 1,81. Oke, 1,81. Satu. Ya, berarti lagi 1 ditambah 3,3 dikali 1,81 sama dengan berapa? 7,783. Oke, berapa? Hmm, Hmm, Satu. Coba deh, 3,3. 3,3 dikali log, dikali 1,81. Bener gak? Lima koma sembilan gak sih? Ah, zoom. Ayo, unboxing. 3,3 dikali 1,81. Ya, Bu. 973. 5,973 ya. Atau Iya. tulis 5,9 juga nggak apa-apa. Satu angka di belakang koma boleh, dua angka di belakang koma juga boleh. Berarti 1 ditambah 5,9 sama dengan 6,9. 6,9. Oke, kalau sudah dapat koma, apa namanya? Ada 5 angka di atas koma, lebih dari 5 di angka dia di belakang koma, sorry. Berarti kita ke atas ya. Jadi nilainya adalah 7. Kita samakan ke atas. Jadi ada 7 kelas di sini. Ya, dari data 65 ini ada 7 kelas. Paham ya? Bisa dipahami ya? Rumusnya banyak untuk dapat satu tabel. Ya. Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita hitung panjang kelasnya, di mana R dikali K. Panjang kelas. R itu rentangan. Dibagi ya, 65. Dibagi kelasnya ada 7. 65 dibagi 7 berapa? 9,28. 9,28. 8. Berarti kita genapkan ke atas ya, 10 aja. Nanti kita bisa lihat intervalnya dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, benar nggak ada 7 kelas. Oke. Sekarang kita hitung batas panjang interval kelas. Nilai P-nya. Interval kelas. Ya, di mana batas bawah nilai yang terkecil yaitu 25 tadi ya. Ditambah 10, 10 itu panjang kelas, dikurangi 1 dulu. Sama dengan 34. Oke, berarti ini interval kelasnya yaitu 25 sampai 34 untuk kelas pertama. Seperti itu. Ya, selanjutnya kelas kedua yaitu 35. Ditambah panjang kelasnya yaitu 10 dikurangi 1, itu rumusnya. Kurangi 1. Sama dengan berapa? 40? 44. Di sini kita bisa tulis kelas kedua intervalnya dari 35 sampai dengan 44. Ya, jadi 344 kelas selanjutnya dari 44 berarti 45. Ditambah 10 dikurangi 1 sama dengan berapa?
54. Good. 24. 54. Jadi di sini 45 rentangnya sampai dengan 54. 4. Dan kita lanjut lagi. Benar nggak ada 7 kelas? 55 ditambah 10 dikurangi 1 sama dengan 9. 64. Baik. Rentang kelas keempat yaitu 55 sampai dengan 64. Selanjutnya 65. Ditambah 10 dikurangi 1 sama dengan 74. 74. terima kasih 74. Oke, selanjutnya 75. Ditambah 10 dikurangi 1 sama dengan 84. 84. Berarti di sini ada 75 sampai dengan 84 kelasnya ya. Selanjutnya 80 89 ditambah 10 10. ditambah 10 dikurangi 1 sama dengan 94. Baik. 85 ke 94. Oke, selanjutnya. Tadi nilai tertingginya yaitu 90 ya. Kita lihat. Ini ya. 90 berarti nilai interval kelasnya dari yang terkecil yaitu 25 sampai yang terbesar 90. Dan itu ada di sini. Ya. Kita break azan dulu ya sebentar teman-teman. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang telah menunggu. Oke, tadi kita sudah lihat ya interval kelasnya. Nilai yang terkecil 25, nilai yang tertingginya yaitu 90. Nah, kalau misalnya ini terakhir sudah ada 94, berarti kita cukupkan sampai sini aja batas kelasnya. Kita hitung, tadi kelasnya ada 7 ya. Kelasnya ada 7. Berarti di sini harusnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti benar ya. Kita ambil ada 7 kelas. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah dapat jumlah kelasnya. Bu, hadir ya Bu, topik Bu, sama Bu. Oke, siap. Udah baru sampai ya. Baik. Kalau sudah dapat semuanya, nah kita membuat tabel distribusi frekuensi. Caranya bagaimana? Kita pindahkan hasil dari langkah kelima ke dalam kolam, yaitu interval kelas tadi, ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini dia. Saya sudah buatin. Kelasnya tadi ada berapa? 7. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. Nah, interval kelasnya yaitu poin ke 5 tadi. Yang ini. 25 sampai dengan 34 ya. Di masing-masing kelasnya. Baik. Selanjutnya kita hafal ya. 35 sampai dengan 44. 44. Iya. 45 sampai dengan 54. Berapa lagi? 55. Sampai dengan 94. Baik, selanjutnya. 65 sampai 74. Baik, selanjutnya. 75 sampai 84. Baik, selanjutnya. 85 sampai 94. Sampai 94. Sampai dengan 94. Good. Nah, sekarang frekuensinya baru kita ketahui. Dari angka 25, nilai 25 sampai 34 ada berapa sih jumlahnya? Ya, kalau gitu kita yang data atas ini kita copy paste. Nah, copy paste dulu biar gampang. Kenapa ini harus diurutkan? Jadi nanti akan memudahkan teman-teman untuk mencari frekuensinya. Ya. Nah, sekarang dari 25 sampai dengan 34 berapa? Ada berapa? Berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5,
6. 6 ya? 6. 6 ya. 6, Bu. Sampai 35 nggak kita hitung karena itu di kelas kedua. 35 sampai dengan 44 ada berapa? 8. 8. 8 ya. Selanjutnya 45 sampai dengan 54. Ada? 45 sampai 54. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 8, Ada 10. 10. 11. Benar ya? 10. 10. Ya, 55 sampai dengan 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 11. 14. 14. Good job. Selanjutnya 65 sampai dengan 74. 11. 11. Yes. Selanjutnya 75 sampai dengan 84. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya? 8. 14. Selanjutnya ya, 9. 85 sampai 94 5 ya. ada 6. 6. 6, Bu. Sekarang kita jumlahkan. 6 ya. 6 ditambah 8 14 14. ditambah 10 24. 24 tambah Itu 14 kayaknya 11 deh, Bu. yang mana? 38. Yang 45 sampai 54. Itu 11. Kayak. Kan berarti 55, 5. Oke. 45 sampai dengan 54. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Iya benar 11 ya. Oke, kita lanjut. Iya, Ibu, 11 14. itu. 14 ditambah 11 25 ya. 25. Tambah 14 25. 39. 39 tambah 11 50. 50. 50 tambah 14 64. 64. 64. Berarti ada yang selisih nih. Kira-kira apa nih yang harusnya ada 65 dong. Ya enggak? Coba 45 ke 54 11. 55 ke 64. 55 ke 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14. Benar ya? Yang 65 sampai dengan 74 ada berapa? 11. Benar. 75 sampai 48, 84. 12 itu yang 65 sampai 74. 65 sampai 74. 12, Bu. Oh, Iya. oke ya benar. 5. Sekarang sampai sini ya. Oh iya 12. Thank you. Kita tahu ya 74-nya ada 2. Jadi ini dia. 65. Oke. Baik, teman-teman, ini kayaknya waktunya mau habis. Tapi kalau waktunya habis, kita masuk lagi ya sebentar aja untuk kesimpulan. Nggak apa-apa ya? Oh siap, Bu. Oke, terima kasih. Kalau belum habis, ini waktunya Zoom-nya kayaknya udah, Remindernya masih 4 menit lagi. Aman, Jeng? Oke. Baik, sudah terkumpul di sini ada 65 ya datanya. Nah, ini adalah disebut dengan tabel distribusi frekuensi pada nilai statistik data mentah yang kita urutkan, kita olah menjadi tabel distribusi frekuensi. Dari sini Bapak Ibu ada yang mau ditanya? Aman, Bu. Aman ya. Jadi data mentahnya kita urutin dulu dari nilai yang terkecil hingga yang terendah. Dari yang terendah hingga yang tertinggi. Kita cari rentangannya untuk apa? Untuk mencari jumlah kelas yang ada lognya tadi. Setelah itu kita ukur panjang kelasnya. Panjang kelas itu yang ada di interval kelas itu ya. Kalau udah dapat panjangnya, kita cari interval kelasnya. Selanjutnya baru deh kita buat tabel distribusi frekuensinya. Aman ya? Sampai sini. Selanjutnya, materi-materi selanjutnya kita akan tambahin kolom-kolomnya.
kita cari nilai tengahnya, kita cari daftar distribusi frekuensi kumulatif, dan relatif kumulatif. Itu di pertemuan yang akan mendatang nanti. Baik, selanjutnya saya ingin Bapak Ibu tulis ini atau nanti saya akan kirim ke WA grup atau si Akad ya. Ini adalah latihan soalnya. Ada 2 latihan soal. Dibuat tabel distribusi frekuensinya dari data mentah ini. Ada 27 data dan ada 40 data. Bisa dipahami? Bisa. Insya Allah bisa, Bu. Tugas Bisa, Bu. mandirinya nanti dikirim melalui Google Drive yang minggu lalu kita sudah buat. Ya. Baik. Bapak Ibu, untuk itu materi pada malam hari ini saya cukupkan sampai sini. Semoga Bapak Ibu bisa memahami semuanya di pertemuan kita ini ya. Mengenai double distribusi frekuensi. Bapak Ibu mampu untuk mencakup mengolah data statistik dari data mentah hingga data yang dapat diinterpretasikan. Bisa dilihat, bisa dibaca oleh banyak orang. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Saya mohon izin stop share ya. Iya, Bu. Bu, maaf Bu, Iya, udah Bu. absen Bu. Iya, Udah ya? Oh, sama hadir ya Bu ya? baik. Aman. Bentar. Baik, teman-teman. Oke. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, Sehat- Bu. Amin. Siap. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat semuanya ya. Izin live Amin. ya. Iya. Sehat-sehat.